Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa muallimina wa masyayikhina wa amwatina wa amwatil mu'minina ammatan kafah, khususan ila ruhi muallifil kitab wa ila ruhi murabbi arwahina Kiai Haji Muhammad Basori Alwi wa usulihim wa furu'ihim anna allaha yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ala ma nabahu salafus salih bi niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ustad, para masyayikh, para bapak ibu lan sederek sedaya ingkang minulya, alhamdulillah di sore ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap
melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan amal, kegiatan, aktivitas kita hari-hari ini semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, kajian sore ini adalah kitab Arba'in An-Nawawi. Yang sore ini dibahas adalah hadis yang nomor 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi' wal 'ishrun. Hadis yang ke-24. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, anin Nabi, dari Nabi, fima yarwihi an Rabbihi, di dalam apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, atau apa yang diterima dari Tuhannya, annahu qala, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda. Jadi ini atau yang biasa disebut dengan hadis qudsi. Jadi Nabi hanya menyampaikan dawuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teksnya itu dari Nabi, sedangkan semuanya itu perintahnya dari Allah, ya, atau hadis qudsi. Qala, jadi ini teksnya dari Allah ya. Qala ya ibadi, Allah berfirman, wahai hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan az-zulma, kezaliman, ala nafsi, terhadap diriku. Jadi Allah mengharamkan dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Nah, perbuatan zalim yang dilakukan oleh Allah ini termasuk sifat muhal, karena Allah itu tidak pernah berbuat zalim, mustahil ya, mustahil Allah itu berbuat zalim, karena Allah itu memiliki sifat adil, ya, adil, hakim, bijaksana. Jadi Allah tidak akan pernah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Nah, ketika Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim, otomatis maka ini berlaku juga kepada makhluknya. Manusia itu tidak boleh berbuat zalim terhadap manusia. Manusia tidak boleh berbuat zalim terhadap sesamanya, terhadap makhluk yang lain. Mereka tidak boleh melampaui batas, ya, az-zulmu, zalim itu melampaui batas. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikannya antara kalian, ya, di perbuatan zalim di antara kalian itu juga haram, diharamkan. Fala tadzalamu, janganlah kalian berbuat zalim. Hadirin rahimakumullah, kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu adalah kezaliman yang yang menganiaya. Contohnya, ada seorang pada ini zaman tabi'in, yaitu setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kemudian diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah memiliki
seorang putra, ya, Yazid bin Muawiyah. Kemudian ada seorang putranya lagi namanya Marwan, ya, Malik bin Marwan. Ini khalifah kedua setelah Muawiyah, setelah Yazid. Jadi ketiga kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, di saat itu masih ada beberapa sahabat-sahabat kecil yang hidup, yang mereka ini masih setia kepada keadilan, kebenaran, dan tidak takut kepada kesewenang-wenangan, akan menentang orang-orang melakukan kesewenangan, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dan itu dilakukan oleh Malik bin Marwan yang menggunakan kekuasaannya untuk menekan masyarakat, untuk menekan rakyat agar semua yang diatur oleh kekhalifahan, oleh pemerintahan itu disetujui dan diakui, meskipun itu bertentangan dengan kaidah-kaidah pemerintahan, kaidah syariat. Nah, untuk memaksakan kehendaknya, karena Malik bin Marwan itu secara kredibilitas itu masih jauh berada di bawah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini putra dari Zubair bin Awam yang ahli dalam bidang ilmu agama, fikih, hafidh, juga cerdas, sehingga orang-orang itu lebih cenderung patuh dan taat kepada Abdullah bin Zubair daripada Malik bin Marwan. Oleh karenanya Malik bin Marwan secara pribadi, secara personal dia tidak memiliki kapabilitas, akhirnya mencari orang siapa yang mampu untuk memperkuat posisinya. Nah, ketika mencari orang-orang yang yang mampu dan kuat, maka ketemulah seorang yang bernama Hajjaj, ya, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi inilah yang menjadi eksekutor. Siapapun yang tidak membaiat, siapapun yang tidak mengikuti perintah khalifah, maka pedang yang menjadi pedang yang menjadi itunya hukumannya. Karena begitu, maka dalam sejarah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini terkenal dengan seorang pengaman keputusan Khalifah Marwan Malik, Khalifah Malik bin Marwan. Nah, kemudian karena itu banyak cerita, banyak kisah orang-orang yang alim yang mati di tangan Hajjaj. Karena apa? Tidak mau membaiat, karena tidak mau mengikuti perintah khalifah yang berlaku sewenang-wenang. Kezaliman, kesewenang-wenangan itu apa? Ya, hidup bermewah-mewahan, berfoya-foya, kemudian tidak begitu mengurusi kehidupan masyarakatnya, perekonomiannya ditelantarkan. Pokoknya yang penting kekuasaan. Nah, itu kehidupan kekhalifahan saat itu. Dan yang mengamankan adalah Yusuf As-Saqafi. Suatu ketika ada si Zubair bin Anwar ini kan tidak mau mengakui kekhalifahan Malik bin Marwan yang ada di Damaskus. Maka untuk bisa menundukkan Abdullah bin Zubair itu mengutus Hajjaj bin Yusuf untuk menundukkan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah gubernur Madinah yang didukung oleh penduduk Madinah dan Mekah. Nah, jadi
penduduk kota Mekah Madinah semuanya pendukung Abdullah bin Zubair, dan ini tidak patuh kepada kekhalifahan Malik bin Marwan yang ada di Damaskus. Maka Hajjaj diutus ke sana untuk menundukkan itu. Maka terjadilah perang. Ya, karena kalau negosiasi gagal akhirnya perang, ya dibunuh semua. Pengikut-pengikutnya Abdullah bin Zubair dibunuh, pasukannya habis. Abdullah bin Zubair bersembunyi di Masjidil Haram di Mekah oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf. Mekah, Ka'bah yang begitu agung ya, dihormati, itu dipanah. Panah apa? Panah api. Jadi sampai rusak, Ka'bah itu rusak. Hajjaj bin Yusuf gak peduli itu. Nah, jadi tokoh kontroversi dalam Islam itu ya Hajjaj bin Yusuf. Jadi dia itu satu orang yang memiliki sifat baik dan buruk jadi satu. Ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Jadi keburukannya itu dia sangat menghamba, ya, sangat asal bapak senang lah. Ya pokoknya penjilat, ya penjilat. Pokoknya khalifah ngongkon apa tak lakoni. Sopo sing dibenci, ya siapapun yang dibenci oleh khalifah dan disuruh bunuh ya bunuh. Apakah itu orang biasa, orang awam, tokoh, orang alim, ulama, gak peduli, suruh bunuh. Nah, Abdullah bin Zubair juga begitu, dikejar-kejar dibunuh. Ya, dia sembunyi di mana? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram juga dihancurkan, gak peduli. Yang penting perintah khalifah dia laksanakan. Nah, ini namanya berbuat zalim sesama manusia. Jadi orang yang paling zalim pada saat itu adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Padahal Allah itu adalah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Kemudian ini tingkat sahabat, ya, tingkat tabi'in. Ada lagi sebelumnya orang yang paling zalim sedunia. Di muka bumi tidak ada yang paling zalim. Kalau Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini masih mengakui Allah sebagai Tuhan dan menyembah Allah. Kebaikannya Hajjaj ini banyak, di antaranya adalah menyempurnakan tulisan dan bacaan Al-Qur'an. Wajib semua masjid harus ada tulisan-tulisan Al-Qur'an, dan wajib para imam yang mengisi masjid itu bacaannya harus bagus. Jadi sangat peduli terhadap Al-Qur'an. Ya, Hajjaj ini juga, ya, juga muncul penyempurnaan tulisan yang dari awalnya dimulai dari Abul Aswad Ad-Du'ali ketika zamannya Sayyidina Ali jadi khalifah, disempurnakan oleh kekhalifahan Malik bin Marwan oleh perintah Hajjaj bin Yusuf ini. Jadi di satu sisi dia itu negatif, ya, satu sisi dia positif. Nah, ini orang zalim. Kemudian ada lagi orang zalim di muka bumi ini yang paling zalim, yaitu Fir'aun. Nah, Fir'aun ini zalimnya zalim. Karena apa? Mengaku sebagai Tuhan. Ya, mengaku sebagai Tuhan. Nah, sehingga dia ya dilaknat oleh Allah, ya, dilaknat. Kemudian jenazahnya, mayatnya diabadikan agar bisa menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi ini orang-orang yang zalim, dan bahayanya juga orang yang orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu doanya makbul. Ya, orang yang dizalimi itu doanya terkabul. Apa contohnya? Contohnya orang dizalimi ya ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini akan memenggal, akan menghukum seorang alim yang bernama Sa'id bin Jabir. Ya, Sa'id bin Jabir ini adalah seorang alim, seorang tokoh
seorang yang ahli hadis, ahli Al-Qur'an itu akan dihukum potong leher. Dia ini memiliki memiliki kajian majelis taklim. Nah, kemudian dia ini tidak mau mengakui keberadaan kekhalifahan saat itu ya gubernur Madinah. Sedangkan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu sudah diangkat oleh khalifah menjadi gubernur Irak. Kemudian Said bin Jabir ini disuruh, tidak mau, gubernurnya nggak bisa ngatasi, maka memanggil Hajjaj. Ketika terjadi dialog antara Hajjaj dengan Said bin Jabir ini, Said tetap tidak mau menerima dan tetap menolak tawaran apapun, ya. Dibujuk supaya mau menerima, mau membaiat gubernur Madinah dan mengakui kekhalifahan Malik bin Marwan, tapi tidak mau. Dibujuk dengan cara apa? Dengan cara diberi harta, dengan cara diberi kekuasaan, tetap ditolak, ya. Maka tidak ada kata lain, saya diperintah khalifah datang ke sini itu membujuk kamu supaya kamu itu mau, tetapi kamu nggak bisa dibujuk. Ya sudah, kamu saya penggal saja. Memang saya di sini suruh untuk memenggal kamu. Ayo sekarang apa permintaan terakhirmu apa? Ya akhirnya Said bin Jabir ini berdoa. Kemudian berdoa, ya Allah, Zat yang memiliki, ya Malikal Mulki, kerajaan langit dan bumi, Zat yang bisa mengatur menjalankan awan, yang menurunkan air hujan, yang bisa menggerakkan segala apapun, maka tolong selamatkan aku dari orang yang zalim yang berada di mukaku ini. Ketika itu maka dikabulkan oleh Allah seketika. Algojo yang mengitari ini Said bin Jabir ini yang sudah pegang senjata itu jatuh, dan Al-Hajjaj sendiri pun juga jatuh, ya. Nah, itulah contoh dari terkabulnya doa orang zalim. Jadi hati-hati kalau berbuat zalim, doanya mandi. Nah, nggih ya. Jadi mentang-mentang awake gede gampang moro tangan. Mentang-mentang punya kuasa gampang ngongkon. Gampang pecat kono, pecat kene. Alah kok gampang, kan akeh sing butuh. Tapi dengan cara kezaliman, maka bahaya kalau orang-orang yang dizalimi itu berdoa kepada Allah, ya, tanpa tedeng, aling-aling, tanpa hijab, ya, tanpa hijab. Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hambaku, kalian semua adalah sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, pasti aku akan beri hidayah kalian. Jadi manusia itu semuanya sesat, tidak ada yang selamat, semuanya sesat. Jadi tidak ada seorang pun yang mengklaim dirinya itu selamat, mendapatkan hidayah, apalagi mengklaim dirinya adalah penghuni surga. Hadis ini menyatakan begitu, semua sesat, aku yang akan memberi hidayah, kata Allah begitu. Maka mintalah hidayah kepadaku. Nah, jadi yang mensesat-sesatkan itu tidak ada.
Allah sendiri yang akan memberi hidayah. Kalau orang itu diberi hidayah oleh Allah, siapa yang akan bisa menolak? Tidak ada. Jadi kalau ada orang yang menyesatkan, bahaya. Karena apa? Karena orang itu sesat karena Allah dan diberi hidayah juga karena Allah. Jadi yang berhak menyesatkan itu Allah, bukan manusia. Nah, ya, orang yang membaca hadis kemarin itu kan, hadis sebelumnya itu orang yang membaca alhamdulillah, ya, walhamdulillah tamlaani. Membaca alhamdulillah itu bisa memenuhi apa? Rahmat Allah langit dan bumi. Wong sik maca alhamdulillah dalam majelis kok dibid'ahkan, bahkan disesatkan. Lah aneh. Nggih. Nggih. Wong maca alhamdulillah ku memenuhi rahmat Allah kok malah disesatkan. Kan aneh, padahal yang berhak menyesatkan itu adalah Allah. Orang-orang yang begini ini, nah ini sangat melampaui batas menurut saya, karena Allah lah yang memberi hidayah, Allah lah yang akan memberikan tidak memberi hidayah. Itu hak prerogatif Allah. Ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hambaku kalian semua itu adalah ja'i'un, lapar. Illaman at'amtuhu fastat'amuni, kecuali orang-orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Nah, ini kalau ini ada kajiannya. Jadi minta makan itu kepada Allah, yang memberi makan itu kepada Allah. Syariatnya, ya, syariatnya itu kita makan nasi, ya, kita makan nasi, kemudian perut kita jadi kenyang, itu sebab makan nasi. Karena kita orang Indonesia. Coba kalau orang katakan Eropa, makan nasi apa kenyang? Nah, gak kenyang. Orang Timur Tengah makan nasi gak kenyang. Ternyata yang memberi kenyang itu siapa? Nah, iya kan? Jadi sama-sama manusia, sama-sama makanan pokok, tapi masing-masing daerah beda-beda. Jadi tidak mesti makanan ini pasti mengenyangkan, tak tentu. Karena yang mengenyangkan itu adalah Allah. Maka mintalah makan kepada Allah. Secara syariat itu, tetapi secara hakikat, ya, tidak ada yang ada di muka bumi ini, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata apapun di muka bumi kecuali Allah yang akan menanggungnya, menjaminnya, ya. Rizkinya akan dijamin oleh Allah. Maksudnya apa? Alallah, ya, atas, ya. Ada yang menafsirkan ala bimakna min. Artinya rezeki yang dimakan manusia, dimakan makhluk yang ada di muka bumi itu adalah dari Allah. Ya, rahmatnya dari Allah. Hakikatnya, apakah setiap orang yang makan itu pasti kenyang? Kemudian apakah dengan makanan itu dari seseorang itu bukan dari Allah? Itu bisa orang itu hidup. Karena pada hakikatnya kalau orang-orang tasawuf, orang sufi, ya semua hakikatnya dari Allah. Apa yang nampak ini adalah sarana. Sehingga apabila ada orang percaya kepada benda yang zahir, itu yang mengenyangkan, maka ini keimanannya belum sempurna. Menurut orang-orang sufi, orang yang berpikiran seperti ini tidak sah menjadi imam sholat. Bahaya, kita nggak masuk ini. Orang tasawuf dikatanya hakikat, jadi melihatnya bukan yang secara syarak zahir, tapi dibalik itu. Jadi kalau mempercayai yang nampak, ya, tidak langsung kepada dibalik yang nampak, ya itu
bisa bermasalah keimanannya. Nah, ya, saya tidak termasuk pada ini. Ini makomnya khusus, ya, makomnya masih dalam proses menuju ke sana, belum sampai di situ. Siapa ini ya? Ya itu siapa? Seperti makomnya Jalaluddin Rumi, ya macam-macam seperti itulah, ya macam-macam ulama-ulama sufi itu yang sudah makom di situ. Jadi yang memberi makan adalah Allah, karena dalam sebuah kisah, Jalaluddin Rumi itu berada di masjid I'tikaf, hari-harinya berada di situ, ya. Kemudian marbot sekaligus imam masjid itu heran, orang ini kok masih hidup ya, makanya dari mana, ya kan? Makanya kan sebagai marbot kan bingung umpamane ono opo-opo dari kacamata syariat. Wong iki mangan kapan mangane, sapa sing keimangan, wong aku dhewe yo gak tau keimangan tapi kok urip. Dek kene sak wen-wen berhari-hari di sini. Kemudian ditanya, maaf Tuan apakah sudah makan? Kenapa Anda tanya saya makan apa belum? Ya karena saya melihat berhari-hari Tuan di sini, saya sebagai marbot di sini dan imam sholat di sini tidak pernah melihat Tuan makan dan tidak pernah memberi Tuan makan. Ya, saya makan, dijamin oleh orang Yahudi. Oh ya sudah, kalau begitu aman. Yang menjamin orang Yahudi. Terus diparani, Tuan, imam sholat Anda, saya akan jawab, ya, saya akan jawab pertanyaan Anda itu setelah saya mengqodok sholat, setelah saya jadi makmum Anda. Kenapa kok Anda mengqodok sholat? Karena saya makmum pada orang yang sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Anda percaya saya hidup karena makan roti. Ya, ini kan orang sufi repot ya. Jadi orang syariat, kemudian orang sufi pandangannya seperti itu. Jadi ya sangat jauh. Nah, jadi kita itu diharapkan juga rezeki apa yang kita terima, makanan apa kita terima, semua hakikatnya dari Allah. Tetapi kita wajib di akhir hadis ini ya, di akhir hadis ini panjang hadisnya ini ya, kita itu sambil memburu waktu, ya. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semuanya adalah telanjang, maka aku yang memberi pakaianmu, maka mintalah pakaian kepadaku, maka kamu akan aku beri pakaian. Pakaian ada dua, pakaian zahir adalah pakaian jasmani yang kita pakai hari ini, kemudian pakaian yang non zahir ya adalah takwa. Ya, pakaian manusia zahir adalah yang menutup aurat secara syarak, dan kemudian pakaian yang kedua adalah takwa. Orang yang bertakwa maka dia akan berpakaian dengan sempurna, dia akan dekat kepada Allah, dan itu hanya Allah yang memberi. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu berikhtiar dan memohon kepadanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, hadis ini ya saya persingkat ya, hadis ini ditutup dengan ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, semuanya yang kamu lakukan itu adalah amal perbuatanmu, uhsiha lakum, aku akan menghitungnya. Jadi amal kita itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari yang terucap, terdengar, terlihat, terbersit dalam hati, semuanya dihitung oleh Allah. Summa uwafiha, kemudian aku akan beri kalian gantinya.
faman wajada khairan falyahmadillaha, barang siapa yang menemui kebaikan maka ucapkanlah alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, maka barang siapa yang menemui selain kebaikan, keburukan yang tidak sesuai dengan hati kalian, yang mengecewakan, maka jangan salahkan orang lain. Fala yalumanna, jangan kamu salahkan orang lain illa nafsa, kecuali kamu menyalahkan dirimu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan semuanya dihitung oleh Allah, dan apapun yang terjadi kejelekan pada diri kita, maka kita harus untuk introspeksi diri dan evaluasi diri, jangan menyalahkan orang lain. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan hadis ke-24 ini membawa ketambahan pada kita, penambah ilmu dan bermanfaat hidupnya untuk diri saya khususnya dan para jamaah kultum pada umumnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.